Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan dilatasi fungsi. Untuk video yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana caranya untuk menentukan bayangan hasil dilatasi fungsi. Ya, ini sudah dibahas pada video yang sebelumnya ya. Yang masih mengalami kesulitan silahkan bisa disimak ulang ya. Apabila sudah paham silahkan untuk video pembelajaran kali ini. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu bagaimana caranya menentukan fungsi semula ya dari hasil dilatasi fungsi ya. Jadi kita fokus ke fungsi semula. Artinya apa? Ya jelas harus sudah diketahui bayangannya, bayangan fungsinya seperti apa, kita cari fungsi semula. Berarti kebalikan dari materi kita yang pertama. Kalau yang pertama kan sudah ada fungsi semula, kita cari bayangan. Nah, untuk materi yang kali ini adalah menentukan fungsi semula kalau sudah diketahui fungsi bayangannya. Faktor skala yang digunakan untuk menentukan fungsi semula itu adalah kebalikan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi kebalikan dari faktor skala mula-mula. Ya. Kalian paham istilah kebalikan? Ya. Contohnya 2. Faktor skala 2, kebalikannya berarti setengah. Ya. Faktor skala 3, kebalikannya sepertiga. Faktor skala 4 berarti kebalikannya adalah seperempat. Faktor skala 1/5 kebalikannya berarti 5. Nah, itu artinya dari kebalikan ya. Jika terdapat fx yang diregangkan secara vertikal dengan faktor skala k menghasilkan bayangan Gx. Oleh karena itu, Fx dapat diperoleh dengan cara tentunya kebalikannya ya. Yang tadinya diregangkan berarti kebalikannya adalah menyusutkan dari fungsi bayangannya ya. Jadi nanti kalau ada soal yang udah diketahui fungsi bayangannya ya silahkan disusutkan ya. Fungsi bayangannya disusutkan secara vertikal dengan faktor skalanya adalah kebalikannya, yang tadinya K menjadi 1/K ya. Hal yang sama jika terdapat Fx yang disusutkan secara horizontal dengan faktor skala K menghasilkan bayangan Gx. Oleh karena itu, Fx dapat diperoleh dengan cara meregangkan. Ya, jadi kalau sudah ada diketahui bayangannya, kita akan menentukan fungsi semulanya. Ya, kita cari kalau yang tadi disusutkan berarti diregangkan, sehingga nanti akan menjadi fungsi semula. Diregangkan Gx itu secara horizontal dengan faktor skala juga kebalikannya. Ya, yang tadinya K kebalikannya adalah 1/K. Lebih jelasnya kita simak contoh sebagai berikut ya. Diketahui Gx ya, Gx 2x² dikurangi 6x adalah hasil bayangan. Artinya Gx ini merupakan bayangan dari sebuah fungsi dari hasil dilatasi secara vertikal dengan faktor skala 2 ya. Tentukan fungsi semulanya ya. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah fungsi awal atau fungsi mula-mula. Kita selesaikan. Misal fungsi semulanya adalah fx. Ya, ini hanya sekedar simbol karena tadi bayangannya adalah gx, berarti kita harus menggunakan nama yang lain. Fungsi semulanya adalah fx.
kalau kita tulis tadi proses yang untuk menghasilkan bayangan ini ya, dari fungsi semula yang sedang kita cari, yang akan kita cari ya, faktor skalanya 2 menghasilkan bayangan ya, Gx. Berarti apabila kita balik, yang tadinya bayangan supaya menghasilkan fungsi semula, maka faktor skalanya bukan lagi 2, melainkan kebalikannya, yaitu setengah atau 1/2 ya. Jadi nanti ketika ada soal ya, untuk faktor skalanya 2 akan kita cari fungsi semulanya ya, berarti faktor skalanya menjadi kebalikan dari 2, yaitu 1/2. Hasil dilatasi vertikal dari Gx dengan faktor skala K adalah K dikalikan Gx. Ini rumusnya sama seperti yang dilatasi yang sudah saya terangkan di video sebelumnya ya. Di bagian kesimpulan kan saya sudah menjelaskan ya, kalau dilatasi vertikal rumusnya memang seperti ini ya. Faktor skalanya berapa dikalikan dengan rumus fungsinya ya. Artinya ya, untuk menghasilkan fx atau fungsi semula ya, kita gunakan rumus ini tadi ya. K kita kalikan dengan Gx. K-nya kita ambil yang ini tadi, yang sudah berupa kebalikan. Berarti setengah, kita tulis setengah dikalikan dengan Gx-nya. Gx-nya mana ini ya? Kita tulis 2x kuadrat dikurangi 6x. Kita jabarkan ya menggunakan sifat distributif. Kita kalikan saja, setengah kita kalikan dengan 2x kuadrat. Berarti cara mengalikannya ya, setengah dikalikan dengan angka 2. Ketemunya adalah 1x kuadrat. 1 tidak perlu ditulis sehingga cukup x kuadrat saja. Kemudian yang ini setengah kita kalikan dengan min 6x. Kita kalikan setengah kali min 6. Hasilnya adalah min 3x. Nah, sudah kita dapatkan fungsi dari fungsi semulanya ya. Jadi kita simpulkan untuk fungsi semulanya adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x. Ya. Jadi fx ini bisa kita tulis dengan simbol y. Demikian pula yang ini gx juga boleh kita tulis langsung menggunakan y juga, tidak masalah ya. Itu hanya sekedar simbol atau nama ya. Ya, kemudian kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Diketahui Gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 6x adalah hasil dilatasi secara horizontal dengan faktor skala 2. Tentukan fungsi semulanya ya. Seperti biasa kita misalkan ya, misal fungsi semulanya adalah fx. Dari fungsi semula kemudian dilatasi secara horizontal dengan faktor skala 2 menghasilkan fungsi bayangan Gx, atau ini fungsi bayangannya ya. Berarti apabila kita balik ya, dari fungsi bayangan supaya menghasilkan fungsi semula, maka faktor skalanya adalah kebalikannya. Yang tadinya 2, maka faktor skalanya menjadi 1/2 atau setengah. Kita ingat kembali untuk rumus dilatasi horizontal ya. Dilatasi horizontal dari sebuah fungsi dengan faktor skala K, ini rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi faktor skalanya hanya digunakan untuk mengalihkan variabelnya ya. Jadi berbeda dengan yang vertikal ya. Vertikal di contoh yang nomor 1 tadi K-nya digunakan untuk mengalihkan dengan keseluruhan fungsi, tapi untuk horizontal
K-nya hanya kita gunakan untuk mengalihkan variabel X-nya ya. Langsung saja kita hitung ya. Jadi fungsi semulanya bisa kita hitung dengan rumus G dalam kurung K X ya. K-nya kita ganti dengan setengah. Artinya apa? Ya setengah X ya. Ini nanti akan berubah menjadi setengah X. Artinya apa? Artinya semua X yang ada di rumus ini, baik X ini maupun X yang di belakang ini, harus kita ganti dengan setengah X. Saya ulang, K-nya diganti setengah, berarti setengah X ya. Kalau kita tulis untuk yang pertama ini, berarti 4, X-nya kita ganti dengan setengah X. Jangan lupa kita pangkatkan dengan 2, sehingga kalau kita tulis seperti ini ya, 4 dikalikan dengan tadi ini X yang ini semula kita ganti dengan setengah X dikuadratkan karena memang ada kuadratnya, kemudian dikurangi dengan 6X, ini juga sama, dikurangi 6, terus X nya ini diganti dengan setengah X. Seperti itu. Kemudian tinggal kita hitung untuk yang angka 4 ini tetap ya, 4-nya tetap. Kemudian ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Setengah kalau kita kuadratkan berarti ya setengah kali setengah, hasilnya adalah 1/4 ya, 1/4. Kemudian yang X dikuadratkan berarti X kuadrat, berarti ketemunya 1/4 X kuadrat. Terus yang di belakang ini min 6 kita kalikan dengan setengah X ya. Min 6 kali setengah berarti 6 bagi 2 ketemunya adalah 3 ya. Berarti min 3. Min 3X ya. Lanjut, kemudian kita kalikan yang ini 4 kita kalikan dengan 1/4 ya. Ini 4-nya kita bagi saja, 4 bagi 4 kan 1 ya. Berarti ini 4 dikalikan 1/4 ketemunya adalah 1. 1 ini masih ada X kuadrat, berarti 1X kuadrat, atau cukup kita tulis X kuadrat saja. Kemudian yang ini tetap min 3X. Kita simpulkan, jadi fungsi semulanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X. Kemudian ini ada latihan soal ya, ada 4 nomor ya, ada fungsi nggak tahu, kalian disuruh ngitung fungsi semulanya apabila ada pergangan atau penyusutan ya, dilatasi secara vertikal dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan ini adalah bayangannya ya, yang dicari adalah fungsi semulanya ya. Berarti nanti untuk faktor skalanya, untuk menentukan fungsi semula ya, faktor skalanya adalah kebalikan dari ini ya. Kebalikan dari 2 berapa? Ya, kebalikan 2 adalah setengah. Terus yang ini kebalikan dari setengah berarti 2 ya. Ini 3 kebalikannya berapa? Sepertiga. Sepertiga kebalikannya 3. Seperti itu ya. Nanti rumusnya disesuaikan saja. Apabila vertikal ya berarti menggunakan rumus dilatasi vertikal. Kalau horizontal juga menggunakan dilatasi horizontal. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.